Ikut Bunda yuk, mau pindah rumah ayo kan? Nah yuk. Ayo nih boyongan rumah yuk. Bukan cuma kambing, sapi yang diangon, tapi lebah-lebah dalam kotak ini juga kita angon di sana ya Mas? Iya. Jauh kan, ratusan kilo. Iya, takut disengat. Aduh, sudah Pak. Sebelum kenalan lebih jauh dengan lebah madu, kita ikuti dulu yuk Bunda Iin. Lagi apa tuh? Benda yang lagi Bunda siapin bukan sembarang benda, tapi di sini nih akan lahir ratu-ratu baru. Nih, pasang lagi Dan. Oh, jadi yang Bunda dan Paman siapkan ini rumahnya para ratu lebah. Wah, banyak banget ya. Berarti bakalan banyak ratu baru yang akan lahir ya Bun. Wah, lebahnya banyak banget Bunda. Hati-hati ya. Nah, bersih nih lebahnya Tan. Di sini banyak calon-calon ratu yang akan kita pindahin di tempat yang tadi itu. Tuh. Disinilah teman sel ratu berada. Proses ini yang dinamakan ternak ratu lebah. Bukan hanya madu yang diternakan, tapi ratunya juga bisa. Sel ratu yang ada di layer harus dipindahkan ke wadah khusus yang sudah Bunda dan Paman siapkan tadi. Harus dengan cara perlahan, supaya semua sel terbawa dan pindah dengan sempurna. Kemudian, layer berisi sel ratu lebah ini disimpan dalam kotak khusus. Ini namanya proses pecah koloni. Tujuannya supaya lebah-lebah menjadi banyak banget nih. Karena kita udah siapin rumah baru nih. Nih. Walah, jadi begini caranya mindahin koloni lebah ke rumah baru. Cie, kalian punya rumah baru nih Sob. Oh iya, tujuan utama memecah koloni lebah ini tentu untuk memperbanyak jumlah lebahnya. Bayangkan saja teman, dalam satu koloni lebah Apis mellifera biasanya paling sedikit berjumlah 10.000 lebah. Nah, kalau jumlah ini dipecah dengan tujuan memperbanyak, mereka bisa bertambah 2-4 kali lipat loh. Semakin banyak lebah, tentu akan semakin banyak madu yang dihasilkan. Mantap! Hal penting yang harus diperhatikan dalam proses memecah koloni lebah yaitu pastikan ratu lebah tidak terbawa ke tempat yang baru. Nah, lalu koloni yang menghuni rumah baru ini gak ada ratunya dong. Apa bisa mereka hidup tanpa sang ratu? Ini dia jawabannya. Layer berisi puluhan calon ratu lebah siap untuk digunakan. Wadah berisi calon ratu lebah diambil dari layer, kemudian dipasangkan pada salah satu layer milik koloni lebah yang tadi dipisahkan. Dengan sendirinya mereka akan punya ratu baru dan siap membangun istana yang megah dengan penghuninya yang banyak. Germaks, keren maksimal. Tan, ikut Bunda yuk, mau pindah rumah ayo kan? Nah yuk. Ayo nih boyongan rumah yuk. Pindah. Nah, teman di rumah ada yang tahu nggak? Kira-kira mau dibawa kemana ya kotak-kotak ini? Bukan cuma kambing, sapi yang diangon, tapi lebah-lebah dalam kotak ini juga kita angon di sana ya Mas? Iya. Jauh kan, ratusan kilo. Di mana di situ banyak makanan untuk lebah-lebah itu ya. Biar madunya banyak, biar lebih berkualitas. Ayo Dan, ikuti pindahan. Nah, untuk mempermudah kerja lebah, biasanya kotak-kotak berisi lebah akan dibawa ke salah satu tempat yang sedang musim bunga tertentu. Misalkan musim bunga randu, jagung, rumput liar, dan lain-lain. Bisa dibilang lebah Apis mellifera ini selalu berpindah tempat
karena mereka bekerja berdasarkan musim bunga di wilayah tertentu. Setiap pohon, waktu musim bunganya berbeda-beda. Sebagai contoh, pohon bunga randu. Kotak lebah akan diangon selama kurang lebih 6 minggu. Selama 6 minggu ini, madu bisa dipanen maksimal sebanyak 3 kali. Cara seperti ini yang dinamakan dengan sistem lebah angon. Nah, kalau kotak lebah yang sekarang diturunkan dari mobil bukan untuk diangon teman-teman, tapi untuk menjalani proses pemeliharaan sebelum musim angon tiba. Kotak berisi lebah sengaja disimpan di dekat rumah atau pemukiman. Tujuannya supaya mudah untuk dikontrol dalam proses pemeliharaan. Ini di sini itu kampung madu, tempat penghasil madu. Jadi sudah biasa lebah-lebah ini ditaruh di sekitar rumah pemukiman warga. Karena memang semua warga sini petani madu, peternak lebah. Oh ya teman, harus tetap berhati-hati ya kalau dekat dengan sobat totan satu ini. Saat merasa terganggu atau terancam, tidak segan dia menyengat bagian tubuh kita. Ada info unik tentang sengat lebah nih teman. Walau terasa panas dan menyakitkan saat tersengat, ternyata ada manfaatnya loh untuk tubuh. Racun yang dikeluarkan dari sengatan lebah mengeluarkan zat kimia yang punya efek anti peradangan. Senyawa tersebut dipercaya mampu mengurangi rasa nyeri dan mempercepat penyembuhan beberapa penyakit tertentu. Makanya, sengatan lebah banyak dimanfaatkan untuk terapi sebagai salah satu pengobatan alternatif. Di sisi lain, Otan juga sedih. Saat sengat lebah tertinggal di kulit manusia, dipastikan lebah akan mati teman. Karena sengat mereka merupakan bagian dari organ tubuh lebah yang terhubung dengan perutnya. Lain lagi dengan cara budidaya lebah madu di wilayah Trenggalek, Jawa Timur nih teman. Bunda dan Paman sepertinya lagi bawa kotak lebah. Masyarakat Trenggalek menyebutnya glodok. Lihat, Bunda repot banget deh. Emang gak ada gerobak buat angkut glodoknya, Bun? Ya nih Tan, Bunda repot banget nih. Mau nyiapin rumah buat sobat-sobat kamu. Tapi tempatnya belum ketemu nih yang pas. Mas, di depan kayaknya ada Mas. Ya, ke depan yuk. Nah, sepertinya di depan sana pas untuk pasang glodoknya. Biasanya glodok disimpan di atas pohon yang tidak begitu tinggi, jadi nggak perlu memanjat pohonnya teman. Cukup lemparkan tali yang sudah diberi pemberat, pastikan tali melewati bagian atas ranting untuk menggantungkan glodoknya. Kalau sudah terpasang, tinggal tarik deh. Jadinya seperti ini teman. Kotak glodok terpasang di bagian atas pohon dengan cara digantung tali pengikat. Saat musim panas tiba, biasanya koloni lebah pekerja akan turun dari atas perbukitan. Mereka mencari makan dan bahkan bersarang di lembah, termasuk perkampungan warga. Ini udah selesai Tan, udah dipasang semua rumah-rumahnya. Nah, tapi di sini banyak banget itu rumah-rumahnya ternyata tuh. Ya Mas tuh. Wilayah kebun kelapa ini memang jadi salah satu tempat yang cocok untuk memasang glodok. Bisa dibilang, hampir setiap titik terdapat glodok menggantung di atas pohon. Tan, kayaknya di sana udah ada itu penghuninya tuh Tan. Pak, ada isinya ya Pak? Ada. Coba dilihat ya Tan. Nih, Pak, diturunin Pak, pelan-pelan coba Pak. Wah, Otan juga penasaran nih Bun. Kira-kira ada isinya nggak ya? Ada isinya Tan. Tuh, coba Pak. Ada teman-teman kamu Tan. Tuh. Awas Pak. Awas. Iya siap. Udah ada Tan. Kena tahu. Ini lebah, awas. Ini diem, harus nggak boleh bergerak. Berbeda dengan jenis lebah apis mellifera teman, kawanan apis cerana liar cenderung membuat sarang dengan menumpuk di salah satu sudut ruangan kotak. Tidak terdapat layer atau sisir dalam kotak seperti ternak lebah pada umumnya. Sobat totan ini lebih sulit untuk dikontrol. Apis cerana bisa berpindah semaunya.
terutama jika suhu di tempat mereka tinggal tidak cocok atau terlalu panas. Mereka juga bisa pergi dengan mudah hanya karena ada hama seperti burung, cicak, bahkan kupu-kupu yang mengganggu. Uniknya, Paman Waluyo sebagai peternak lebah madu apis cerana punya cara tersendiri, teman. Kotak lebah atau glodok yang sudah berisi koloni lebah apis cerana dipindahkan ke tempat khusus yang biasa disebut kandang lebah. Ini memang tempatnya, Tan. Lebah-lebah liar tadi yang dari sana kita tempatkan di sini, dipindahin di sini. Banyak sekali. Rapi banget ini, Tan, tempatnya, kandangnya. Meskipun kandangnya ini buatan, tapi lebahnya liar semuanya. Banyak sekali, Tan. Yuk, kita lihat sana. Yuk. Paman berharap ketika koloni lebah nyaman, mereka akan betah tinggal di dalam glodok dan bisa menghasilkan madu yang banyak pula. Wah, sungguh tujuan yang mulia. Otan juga betah kok, Paman, kalau dibuatkan tempat seperti ini.